Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 22114879. Pada pertemuan kali ini saya akan presentasikan mengenai evolusi komputer. Sebelum kita membahas tentang evolusi komputer, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu komputer. Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang bisa menjalankan program dan melakukan berbagai tugas, seperti menghitung, menyimpan informasi, dan menampilkan hasilnya. Kemudian kita akan masuk ke sejarah komputer. Komputer dari awal hingga sekarang mengalami beberapa generasi. Mulai dari generasi pertama di 1940 hingga 1956, dilanjut dengan generasi kedua di 1956 hingga 1963, kemudian di generasi ketiga mulai dari 1964 hingga 1971, kemudian generasi keempat dari 1971 hingga sekarang, dan yang terakhir generasi kelima dari sekarang hingga masa depan. Kita akan mulai dari generasi yang pertama di 1940 hingga 1956, yang mana pada generasi pertama ini komputer masih menggunakan tabung hampa udara sebagai elemen utama dalam sirkuitnya. Karena masih menggunakan tabung hampa udara, konsumsi daya yang digunakan amat sangat tinggi, serta menyebabkan emisi panas yang signifikan. Kemudian, kinerja masih terbatas, terutama jika dibandingkan dengan komputer modern. Dan yang terakhir, memerlukan ruangan yang sangat besar dan perawatan yang intensif. Pada generasi pertama, contoh contoh komputernya adalah ENIAC, seperti gambar di samping. Untuk menyimpan satu komputer ini berukuran untuk ukuran satu komputer ini berukuran satu ruangan gede seperti ini ya. Itu pun kemampuannya masih terbatas, hanya sekedar aritmatika saja. Kemudian kita lanjut ke generasi yang berikutnya, yaitu generasi kedua dari 1956 hingga 1963. Pada generasi kedua ini, telah muncul yang namanya transistor untuk menggantikan yang tadinya tabung hampa udara menjadi transistor. Dengan adanya transistor ini, memungkinkan sekali ukurannya menjadi lebih kecil dan lebih efisien dalam hal konsumsi daya dibandingkan dengan komputer yang pada generasi pertama. Kemudian memungkinkan pemrosesan yang lebih baik dan lebih cepat. Dan yang terakhir, di generasi kedua ini muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL yang memudahkan pemrograman komputer. Kemudian dilanjut ke generasi ketiga di 1964 hingga 1971, yang mana pada generasi ketiga ini telah muncul IC (Integrated Circuit) yang menggantikan tadinya transistor menjadi IC, yang mana membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dari segi biaya. Pada generasi ketiga ini terjadi peningkatan kapasitas memori yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kemudian, mulai muncul sistem operasi yang lebih maju dan mampu mengolah sumber daya komputer secara lebih efisien. Contohnya, sistem operasi pada generasi ketiga ini yaitu Unix. Kemudian kita lanjut ke generasi keempat dari 1971 hingga sekarang. Pada generasi keempat ini telah muncul yang namanya mikroprosesor, yaitu CPU terpadu pada satu chip yang membuat komputer lebih kecil dan lebih terjangkau. Kemudian terjadi kemajuan dalam teknologi penyimpanan, termasuk adanya floppy disk dan hard disk. Kemudian perkembangan bahasa pemrograman dan sistem operasi yang lebih maju, dan yang terakhir PC atau komputer pribadi ini menjadi lebih umum dan tersedia untuk masyarakat umum.
Dan generasi yang terakhir, generasi kelima, eh, pada generasi kelima ini, penggunaan mikroprosesor yang semakin canggih dengan kinerja yang lebih baik dan memungkinkan kemampuan grafis yang lebih maju dengan tampilan warna dan resolusi yang lebih tinggi. Kemudian di generasi kelima ini mulai ada kemajuan dalam perangkat lunak, termasuk sistem operasi dan aplikasi yang lebih user friendly, serta munculnya internet dan kemampuan komputer untuk terhubung ke jaringan membuat jalan bagi evolusi internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.